ないのか。次期ラウンズ、真の最強をその身に刻め。アトミック。Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan cerita anime yang berjudul Kage no Jitsu Ryokusa ni Narita Kote. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke lah dulur, tanpa lama-lama kita langsung saja ke jalan ceritanya. 114 Cerita sebelumnya, Kageno beserta tim Shadow Garden mempersiapkan untuk menyerang sekte Diablos dan menyelamatkan Putri Alexia. Lalu terlihat saat itu, Putri Alexia pun mencari jalan untuk keluar dari sana. Dan tak menduga, ia bertemu dengan Zenon, yang mana ia telah merencanakan penculikan tersebut, agar ia dapat meneliti darah yang dimiliki Putri Alexia. Tujuannya, ia ingin masuk ke dalam 12 kursi kesatria Diron. Mengetahui hal itu, Putri Alexia mencoba menyerang Zenon dengan teknik kilat yang sama persis seperti kakaknya. Namun, serangannya masih dianggap begitu lemah. Lalu, Zenon pun langsung memukul Alexia. Di saat Alexia terpojok, lalu datanglah Kageno dengan mengatakan dirinya adalah Shadow Garden, pemburu bayangan yang bergerak di balik bayangan. Lalu, terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Meski Zenon mengeluarkan energi yang begitu besar, namun Kageno dapat mudah mengatasinya. Dalam pertarungan tersebut, Putri Alexia melihat teknik pedang milik Kageno begitu luar biasa. Meski teknik tersebut hanya teknik pedang biasa, hal itu membuatnya teringat dengan teknik pedang yang dimilikinya. Sehingga kini ia menjadi lebih percaya diri dan mulai menyukai pedangnya sendiri. Ketika Zenon mulai terpojok, lalu ia pun meminum pil di tangannya, seakan ia lebih kuat dari Kageno. Bahkan dengan sombong, ia mengatakan dirinya seperti sensei yang bisa menjadi manusia paling super. Padahal nyatanya ia hanya menjadi Bagemono. Namun meski begitu, Kageno dapat mudah menahan serangannya. Lalu Kageno pun mengeluarkan energi sihir yang jauh lebih besar darinya. Zenon yang penasaran mengapa Kageno bisa sekuat seperti itu. Kageno mengatakan bahwa dirinya selalu berlatih keras dan berusaha mencari sebuah jawaban tentang bagaimana cara menahan serangan nuklir. Maka ia memiliki sebuah ide untuk menjadi sebuah nuklir itu sendiri. Lalu Kageno pun mengatakan, I am atomic. Sehingga energi sihir tersebut meledak di area tersebut. Di sisi lain, Putri Iris beserta kesatria lain, mereka melawan Bagemono. Namun serangan dari mereka tidak berpengaruh, karena Bagemono tersebut seketika dapat memulihkan tubuhnya sendiri. Hal itu membuat Putri Iris meminta kepada mereka untuk mundur dari sana. Lalu, Putri Iris pun menyerang terus-menerus dengan teknik pedangnya. Namun di saat itu juga, Alpha datang dan menghentikan serangan Putri Iris. Karena Alpha dapat memahami rasa sakit yang diderita oleh si Bagemono. Hal yang sama sewaktu Alpha menjadi bahan percobaan oleh para sakti Diablos. Lalu dengan satu kali serangan, Alpha dapat mengatasi Bagemono tersebut tanpa harus menyakitinya. Sehingga Bagemono tersebut kembali menjadi seorang gadis. Lalu Alpha mengambil sebuah kalung yang sama persis pegang oleh Kageno. Setelah insiden tersebut, lalu keesokan harinya Putri Alexia menemui Kageno, di mana ia ingin berterima kasih kepada Kageno karena ucapan dari Kageno yang sewaktu itu. Ia pun meminta agar Kageno mau melanjutkan hubungannya lebih lama lagi. Namun di saat itu juga Kageno langsung menolaknya.
Merasa kecewa, Kageno pun dihajar olehnya. Di sisi lain, Alpha dan yang lainnya sedang mengadakan rapat paripurna mengenai kabar pergerakan sekte Diablos. Lalu Beta memberi laporan bahwa Zeta telah menemukan tujuan dan ia akan mendekat lalu menyelidiki markas penjahat sekte Diablos. Sedangkan hasil laporan dari Eta mengenai penelitian yang bisa dibilang begitu lancar. Dan yang menjadi masalah saat ini adalah para oknum yang mengaku sebagai Shadow Garden. Tentu mereka pun tak ingin tinggal diam untuk mencari para oknum tersebut. Di tempat lain, Putri Iris yang tak menyangka bahwa Zenon sebagai pedang yang dihormati, ternyata ia anggota dari kelompok sekte Diablos. Lalu ia pun meminta kepada Marco dan Glenn untuk gabung ke dalam unit penyelidikan yang baru dan mencari orang yang bisa menguraikan fungsi dari benda artefak tersebut. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang siswi yang sedang membaca dan membawa banyak buku. Lalu ia pun bertabrakan dengan Kageno. Seketika ia pun tersipu malu karena wajah Kageno yang berlumuran darah. Siswi tersebut bernama Sherry Barnett. Ia merupakan seorang peneliti yang paling pandai di kerajaan. Lalu saat berada di kantin, kedua temannya mengajak Kageno untuk pergi ke toko Mitsukoshi. Dikabarkan toko tersebut begitu populer karena menjual barang-barang yang belum pernah dilihat orang-orang, terutama menjual coklat yang begitu oishi. Sedangkan di tempat lain, Putri Iris memperlihatkan sebuah artefak yang ditemukan di fasilitas sekte Diablos. Ia pun meminta kepada Sherry agar mau meneliti artefak tersebut, lalu menguraikannya. Atas dukungan dari ayah angkatnya, mau tak mau, Sherry pun menerima tawaran dari Putri Iris. Dan untuk berjaga-jaga, Putri Iris memerintahkan pasukan merah tua agar melindungi Sherry dari bahaya. Begitupun Alexia akan membantu menyelidiki tentang sekte Diablos, karena ia juga ingin mengetahui tujuan mereka. Sementara Kageno bersama kedua temannya sedang berada di antrian toko Mitsugoshi, di mana pada saat itu Jagar mendengar kabar tentang pembunuhan berkeliaran saat malam hari. Hal itu membuatnya ingin segera bergegas kembali ke asrama. Lalu Kageno diajak oleh seorang gadis untuk mengisi sebuah pertanyaan. Namun saat masuk ke dalam, rupanya Kageno sudah disambut oleh Gamma dan teman yang lainnya. Dan rupanya toko tersebut adalah miliknya, karena ia mendengar ucapan dari Kageno mengenai cara membuat coklat. Tentu hal itu membuat Kageno sangat tersanjung dengan kepintarannya. Meski ia dibilang begitu pandai dari ketujuh bayangan, namun untuk hal fisik ia masih begitu ceroboh. Di sana, Kageno sudah seperti raja penguasa bayangan. Dan ia pun memberikan imbalan berupa cahaya sihir kehidupan, yang mengingatkan saat Gamma pertama kali ditolong oleh Kageno. Lalu Gamma melapor mengenai toko yang dijalaninya. Ia pun membuka cabang di dalam dan di luar negeri. Dari hasil usahanya, ia memperoleh 1 miliar yeni yang dapat dipakai untuk kegiatan organisasi Shadow Garden. Tentu hal itu membuat Kageno terkejut. Lalu Gamma pun memberitahukan mengenai pembunuhan yang muncul di ibu kota, yang mana mereka berjaket hitam dan mengatasnamakan Shadow Garden. Tentu mereka pun sedang mencari keberadaan para oknum tersebut. Sebelum pergi, Kageno diperkenalkan anggota baru yang bernama Niu, di mana kemampuannya sudah diakui oleh Alpha, dan ia pun bisa diandalkan untuk membantu Kageno. Setelah mendapatkan coklat gratis, mereka bertiga pun bergegas untuk segera pulang ke asrama. Namun di tengah perjalanan, Kageno pun berhenti, karena ia mendengar suara pedang dari Putri Alexia. Lalu Kageno meminta kepada mereka untuk pulang terlebih dahulu, dengan alasan dirinya kebelet ingin boker terlebih dahulu. Di tempat kejadian, rupanya Putri Alexia melawan para oknum yang mengatasnamakan Shadow Garden. Saat Alexia terpojok, lalu Kageno datang menyelamatkannya.
Tentu hal itu membuat Kageno begitu penuh keambekan, karena mereka telah mengotori nama organisasi milik Kageno. Meski mereka kabur dari sana, namun dengan cepat Kageno langsung menemukannya. Secara bersamaan, Niu juga datang untuk mengatasi satu orang penjahat tersebut. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang kesatria kurus yang bertopeng, di mana mereka berencana untuk mengambil sebuah artefak yang sudah ia ketahui keberadaannya. Sedangkan di tempat kediaman Putri Iris, Alexia melapor mengenai kejadian semalam yang menimpanya. Ia mengatakan bahwa penyerangan misterius ternyata bukan dari organisasi Shadow Garden. Namun Putri Iris masih belum mengetahui tujuan dari Kageno dan kelompok sekte Diablos. Kemungkinan Putri Iris akan mengetahui tujuan mereka setelah artefak itu selesai diuraikan. Dan ia berkesimpulan di antara kedua kelompok tersebut adalah musuh baginya. Di sisi lain, Kageno dan kedua temannya saling taruhan untuk memberikan coklat kepada seorang gadis. Namun saat Clock memberikan coklat dengan gaya asli figuran, tiba-tiba tunangannya pun datang menghampiri. Sementara Kageno memberikan coklat tersebut kepada Seri. Lalu Kageno pun langsung pergi dari sana. Di akhir cerita, terlihat saat itu Seri masih meneliti sebuah artefak dan mencoba untuk menguraikannya. Lalu ia pun teringat dengan coklat pemberian Kageno. Di saat itu juga ayahnya datang dan memberikan sebuah dukungan mengenai asmara dan penelitian tentang penguraian artefak tersebut. Dan anime pun bersambung di sini. Nah, jika ada kritik dan saran yang membangun, silakan kalian cantumkan di bawah kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Oleh karena itu, alangkah baiknya tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan part-part selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih, salam anime lover.